Hai kawan, selamat datang kembali di channel Muflahai Film. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan alur film The Marksman 2021. Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, sang aktor yang terkenal akan aksi-aksinya yang memikat. Film ini menjelaskan tentang seorang pria tua pensiunan tentara yang bernama Jim, yang tinggal di daerah perbatasan Amerika-Meksiko. Jim yang mempunyai masalah keuangan di mana pihak bank akan menyita asetnya apabila hutang-hutangnya tidak dapat diselesaikan. Namun, di sisi lain ada masalah yang dapat membahayakan dirinya. Apakah itu? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Pantang terus videonya sampai habis, dan apabila kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja agar tidak ketinggalan video alur film lainnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Miguel, dan film akan berfokus pada sosok anak ini. Lalu, ketika di rumah, sang ibu mendapatkan panggilan telepon dari adiknya yang bernama Carlos. Si wanita ini tidak mengerti masalah apa yang telah menimpa adiknya. Lalu, Carlos pun tertangkap. Di scene awal ini kita akan diperlihatkan dengan seorang yang bernama Jim tengah menjaga peternakan di perbatasan Arizona dengan Meksiko. Jim sendiri mempunyai kenalan seorang patroli perbatasan yang apabila ada sesuatu hal, Jim langsung menginformasikannya pada temannya tersebut. Lalu di sore harinya, Jim kedatangan seorang tamu dari bank yang memberikan informasi tenggat waktu 3 bulan. Apabila kewajiban hutang belum tertunaikan, maka peternakannya akan disita oleh bank. Jim pun saat itu merasa bingung, sempat kepikiran untuk jualan seblak, tapi gak ada keahlian. Lalu di malam harinya, Jim menghabiskan waktu di bar untuk mabuk. Di saat bersamaan, sang anak perempuannya yang bernama Sarah datang menjemputnya pulang. Kembali ke perbatasan di mana ibu dan anak ini lari dari kejaran sekelompok komplotan kartel untuk mencari suaka ke Amerika. Si wanita ini terpaksa melarikan diri karena sang adik yang bernama Carlos telah mencuri uang dari kartel paling berbahaya di Meksiko. Pada saat kelompok kartel mengejar, ibu dan anak ini berhasil melewati pagar pembatas dan di saat yang tepat muncul Jim. Karena Jim bukan orang yang jahat, Jim menawarkan bantuan dengan menghubungi petugas patroli perbatasan. Di saat itu berlangsung, lalu datang sekelompok kartel bernegosiasi pada Jim agar menyerahkan ibu dan anak tersebut, tapi Jim menolaknya. Lalu terjadilah seperti ini. Yang mengakibatkan si wanita ini tertembak, kemudian sebelum meninggal berpesan agar mau mengantarkan Miguel pada saudaranya di Chicago, karena saat ini Miguel berada dalam bahaya. All I have is your... Singkat cerita, Jim yang ketiduran di dalam mobil parkiran kantor perbatasan tanpa sengaja melihat mobil kelompok kartel yang mendatangi kantor perbatasan. Lalu Jim menengok kanan melihat tas yang dibawa oleh ibunya Miguel yang ternyata isinya uang jutaan dolar. Jim sempat berpikir mungkin inilah sebab dari mereka berdua dikejar oleh kelompok kartel. Jim yang mempunyai jiwa sosial dan penuh tanggung jawab akhirnya kembali ke kantor perbatasan untuk menyelamatkan Miguel dan kabur diam-diam. Akan tetapi hal itu diketahui oleh kelompok kartel. Jim pun kembali ke rumahnya mengambil perlengkapan. Pada saat kembali ke dalam mobil, Miguel tidak berada di tempat. Jim pun mencoba mengejarnya dan akhirnya Miguel dapat ditemukan. Jim berkata bahwa apa yang dilakukannya semata-mata demi pesan ibunya untuk pergi ke Chicago. Singkat cerita, para anggota kartel menemukan kediaman Jim lalu membakarnya. Kembali ke Jim yang menepi ke SPBU untuk mengisi amunisi perut dan bahan bakar.
Dan sudah dipastikan seperti film kebanyakan, apabila menepi di sebuah SPBU atau rest area, bakal ketahuan oleh penjahat. Sebelum meninggalkan SPBU tersebut, Jin sempat membeli sebuah peta di minimarket, juga internal semana wae. Di tempat terpisah, komplotan kartel pun bergegas mengejar keberadaannya Jim dan Miguel dari data lacakan akibat penggunaan kartu kredit di pom bensin tadi. Hal ini nampaknya belum disadari oleh Jim. Di tengah perjalanan, mobil Jim mengalami kerusakan akibat tembakan peluru pada saat di perbatasan yang mengenai radiatornya, yang mengharuskan 1-2 hari memerlukan perbaikan. Lagi-lagi, untuk kedua kalinya, keberadaan Jim terdeteksi oleh pasukan kartel akibat dari gesekan kartu kredit di bengkel tadi. Singkat cerita, ketika dalam perjalanan di tol, tiba-tiba muncul mobil polisi dan memberi isyarat untuk menepi. Lalu Jim pun disuruh untuk masuk ke dalam mobil polisi. Si polisi ini berkata ingin bicara empat mata sama Miguel. Jim curiga si polisi ini malah menelepon seseorang, yang mengakibatkan terjadi perkelahian antara Jim dan polisi korup tersebut. Di saat itu terjadi, Miguel turun dari jok mobil yang tanpa sengaja petanya terjatuh. Lalu Jim bergegas bersembunyi dengan mobilnya di balik batu, dan di saat bersamaan muncul kelompok kartel. Karena kecewa atas kegagalan si polisi tersebut dihabisinya. Karena senjata Jim dirampas polisi tadi, akhirnya Jim terpaksa membeli senjata lagi dan menyempatkan menghubungi Sarah. Sarah mempunyai informasi bahwa kartel tersebut bernama Mauricio, di mana hal ini terjadi akibat Carlos yang mencari uang dari kartel tersebut. Sarah menegaskan mereka akan membunuh Jim dan Miguel. Kemudian Sarah menyarankan agar mengembalikan Miguel ke kantor imigrasi, dan sebaiknya Jim bersembunyi sampai dirinya datang. Di momen inilah Miguel akhirnya membuka diri untuk berbicara. Jim pun bertanya, apa yang membuat kalian melarikan diri dari Meksiko? Miguel berkata, pamannya yang bernama Carlos terjadi masalah dengan geng kartel, lalu menelepon ibunya agar pergi meninggalkan Meksiko. Namun, saat malam harinya di sebuah motel, komplotan Mauricio sepertinya menemukan di mana Jim bersembunyi. Dengan tepat waktu, Jim dan Miguel berhasil meloloskan diri dan sembunyi, namun tidak dengan si anjing yang bernama Jackson, yang malah menghampiri Mauricio dan ditembaknya. Jim pun berduka untuk kedua kalinya, yang membuat Jim seolah menyalahkan Miguel. Karena Miguel lah terjadi kekacauan ini dalam hidupnya Jim. Miguel pun pundung sabari banget lalu pergi. Di situasi ini, Jim merasa bingung, kemudian mengejarnya. Miguel pun mengatakan dirinya mengetahui akan uang yang di dalam tas. Jim yang tadinya ingin mengantarkan Miguel ke Chicago dengan motivasi iman uang yang besar yang bisa membayar hutang-hutangnya, akhirnya mengurungkan niat dan mengembalikan Miguel ke imigrasi. Tapi ternyata pikiran tersebut hanya sesaat. Jim memutuskan untuk tetap mengantarkan Miguel ke keluarganya di Chicago, yang membuat Sarah kecewa. Singkat cerita, poek pun malam. Jim memberikan tas yang berisi uang pada Miguel, tapi Miguel menolaknya. Dirasa uang bukan segalanya, maka uang tersebut dibakarnya sebagai bahan bakar api unggun di malam hari yang dingin. Keesokan harinya, Jim tidak menyadari bahwa keberadaannya telah diketahui oleh para kartel akibat peta yang jatuh, di mana hal itu dimanfaatkan oleh Mauricio untuk meminta bantuan kabilahnya yang ada di sekitaran Amerika. Kejar-kejaran pun terjadi, tapi karena mobilnya Jim yang mengalami kerusakan radiator, akhirnya malah ini yang terjadi. Jim memalangkan mobilnya dan mencoba menembak mobilnya Mauricio, dan dengan tepat sasaran, si supirnya tertembak yang membuat Oleng dan kawanan lainnya terluka. Jim dan Miguel lari ke gudang yang berisi tumpukan jerami. Karena sebelumnya Jim telah mengajarkan bagaimana menggunakan senjata, Jim menyuruh Miguel untuk pengalihan, dan satu persatu kawan kartel tewas tertembak. Namun sial bagi Miguel karena terpeleset dari tumpukan jerami yang hal itu diketahui oleh Mauricio. Miguel pun dijadikan sandera oleh Mauricio, tapi karena Miguel diberi isyarat oleh Jim bagaimana cara melepaskan peluru dari pistol, dan inilah yang terjadi. Terjadi perkelahian dan akhirnya Mauricio dapat dilumpuhkan, akan tetapi Jim tidak menghabisinya, malah memberikan pilihan dengan sebuah pistol.
Mauricio pun mengakhiri hidupnya dengan bundir. Di akhir kisah ini, Jim berhasil mendapatkan tebengan untuk sampai ke Chicago dan mengantarkan Miguel kepada keluarganya. Sementara itu Jim pergi naik bis dan masih kepikiran Joan seblak. Dan film pun sudah berakhir.